Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bidin Adila yang bertugas di ruangan ini, Ibu. Sebelumnya Ibu datang ke sini tuh untuk apa, Ibu? Mau KB. Oh, mau KB ya, Ibu? Sebentar ya, Bu, ya. Saya akan menunjukkan edukasi tentang KB ya, Ibu ya. Baik, Bu, di sini ada lomba tentang keluarga berencana ya, atau KB yang mau jalanin sama ya. Jadi jadi di sini dengan alat bantu ini kami dapat membantu ibu ya, Ibu ya, mendapatkan informasi yang tepat, memilih dan memakai metode KB, mengatasi keluhan. Lalu ada apa yang ibu keluh tuh ibu bisa cerita sama saya ya, Ibu ya. Sebelumnya ibu udah tahu belum, Bu, KB itu apa, Ibu? Jadi kalau begitu saya jelaskan, Ibu ya. Jadi KB merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kelahirannya atau menentukan jarak kelahirannya, Ibu. Jadi tujuan KB itu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia serta untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, keluarga serta masyarakat. Lalu di sini ada memberitahu pengertian KB, memberitahu mengenai tujuan pemberian pendidikan KB agar ibu merasa yakin dan mantap terkait alat kontrasepsi apa yang akan digunakan ya, Ibu ya. Selain itu ibu juga dapat memberikan kesempatan yang cukup mempersiapkan kehamilan selanjutnya ya, Ibu. Lalu di sini ada memberitahu kepada ibu untuk program KB kematian. Ibu dapat mencegah karena dengan KB ibu dapat mengatur waktu dan merencanakan kehamilan, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan antes komplikasi maternal. Ibu tahu nggak kontrasepsi itu apa? Di sini saya akan menjelaskan ya, Ibu ya, pengertian dari kontrasepsi itu. Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan kontrasepsi. Kontra yang berarti melawan atau mencegah, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. Maksudnya dari kontrasepsi itu adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma ya, Ibu ya. Lalu di sini yang ketiga itu ada 3 fase keluarga berencana ya, Ibu ya. Yang pertama itu ada fase menunda kehamilan, yang kedua itu fase mengatur atau menjalankan kehamilan, yang ketiga itu ada fase mengakhiri kesuburan. Jadi fase menunda kehamilan itu, masa menunda kehamilan pertama sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang istrinya belum mencapai usia 20 tahun ya, Ibu, karena usia di bawah 20 tahun itu adalah usia yang sebaiknya menunda untuk mempunyai anak dengan berbagai alasan. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu kontrasepsi dengan kepulihannya anak dengan berbagai kesuburan yang tinggi, artinya kembalinya kesuburan dapat terjamin 100% ya, Ibu. Lalu yang kedua itu ada fase mengatur atau menjalankan kehamilan. Periode ini usia istri antara 20 sampai 30 ya, Ibu, merupakan periode usia paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antara kehamilan adalah 2 sampai 4 tahun ya, Ibu ya. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu efektivitas tinggi, fleksibilitas tinggi karena pasangan masih mengharapkan punya anak lagi. Lalu yang ketiga itu ada fase mengakhiri kesuburan. Sebaiknya keluarga setelah mempunyai 2 anak dan umur istri lebih dari 30 disarankan untuk tidak hamil lagi, Ibu ya.
kondisi keluarga seperti ini tetap menggunakan kontrasepsi yang mempunyai efektivitas tinggi, karena jika terjadi kegagalan, hal ini menyebabkan terjadinya kehamilan dengan risiko tinggi. Lalu selanjutnya itu ada di sini ada jenis-jenis aksepator KB. Yang pertama itu ada aksepator aktif. Aksepator yang ada pada saat ini digunakan alat kontrasepsi untuk menjalankan kehamilan atau mengakhiri kesuburan ya. Yang kedua itu ada aksepator aktif kembali. Pasangan usia subur yang telah menggunakan kontrasepsi selama 3 bulan atau lebih dengan ingin menggunakan kembali. Yang ketiga ada aksepator KB baru. Aksepator yang baru pertama kali menggunakan alat atau obat kontrasepsi ya Ibu. Lalu yang keempat itu ada aksepator KB dini. Aksepator KB dini ini adalah para ibu yang menerima salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus ya. Lalu yang kelima ini ada aksepator KB langsung. Aksepator KB langsung ini adalah para istri yang memakai salah satu cara kontrasepsi dalam waktu 40 hari setelah melahirkan atau abortus. Lalu yang terakhir itu ada aksepator KB drop out. Aksepator yang menghentikan pemakaian kontrasepsi lebih dari 3 bulan ya Ibu. Nah, sebelumnya Ibu udah ada rencana apa nih Bu buat KB yang mau dipakai? Bapak mau ada KB apa Pak yang mau direncanain Pak? Belum ada ya Pak ya? Oh ngikut istrinya ya? Oh gitu ya Pak ya? Baik, di sini ada jenis-jenis alat kontrasepsi ya Ibu ya. Nih Bapak tadi kan Bapak mau ikut istri ya Pak ya? Nih Bapak jadi lihat di sini ya Pak ya. Yang pertama ini metode kontrasepsi jangka panjang. Yang pertama itu alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Yang kedua itu alat kontrasepsi bawah kulit AKBK atau implan gitu ya. Terus yang ketiga itu ada kontrasepsi mantap terdiri dari metode operasi wanita atau MOW atau tubektomi, dan metode operasi pria MOT atau vasektomi yaitu. Lalu yang kedua ini ada metode kontrasepsi jangka pendek. Suntikan ada 2 jenis, yaitu KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan ya Ibu. Lalu ada pil dapat berupa kontrasepsi pil kombinasi yang berisi hormon estrogen dan progesteron atau hanya berisi progesteron atau estrogen saja. Lalu yang ketiga itu ada kondom gitu ya. Nah di sini nih Bu yang jangka pada AKDR atau IUD ya Ibu ya. Ini kalau yang AKDR ini alat yang dimasukkan ke dalam rahim ya Ibu ya. Kayak gini. Terus selanjutnya itu ada AKBK atau implan. Nah implan ini dimasukin ke dalam bawah kulit jadi dia pemakaiannya itu seperti itu. Lalu ada MOW atau tubektomi, itu yang dioperasi ya Bu ya, yang dioperasi ya Bu. Lalu ada jangka pendek, suntik KB 3 bulan, terus ada suntik KB 1 bulan, terus ada pemakaian KB pil, terus yang terakhir itu pemakaian kondom ya Ibu ya. Yang pertama itu kontrasepsi hormonal progestin yang terdiri dari pil, injeksi, dan implan. Yang kedua itu ada kontrasepsi hormonal kombinasi progestin dan estrogen terdiri dari pil dan injeksi. Lalu yang kedua itu ada metode non hormonal. Yang pertama itu ada kontrasepsi mantan, terus ada AKDR, terus ada kondom, terus ada metode amenorre, laktasi atau MAL.
Nah, ini contoh yang sama ya Bu, yang kayak tadi ya. Ada ini metode hormonal itu terdiri dari progestin, pil, terus ada injeksi, terus ada implan, terus ada pil dan injeksi. Lalu yang metode non hormonal itu kontrasepsi massal, terus sama kayak tadi AKDR, terus ada MAL, terus ada kondom. Lalu di sini ada KB alami. Itu tahu nggak KB alami itu apa? Nggak tahu ya Bu ya. Jadi di sini tuh KB alami itu tidak menggunakan alat atau obat. Metode ini alami ya Bu ya. Ini biasanya dengan menyesuaikan eksklusif selama 6 bulan. Metode kalender ya Bu ya. Selama KB kalender dilakukan dengan menggunakan penghitungan waktu subur wanita dan menghindari berhubungan seks pada masa subur ya Ibu ya. Jadi kalau Ibu waktu masa subur itu Ibu jangan berhubungan seks dulu ya Bu ya. Itu bisa, kalau Ibu melakukannya itu bisa menyebabkan kehamilan ya Bu ya. Lalu kelebihannya itu metode sistem KB kalender yang sangat murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak ada efek samping, tidak perlu menggunakan bantuan alat apapun. Lalu ada efek sampingnya itu nggak ada ya Bu ya kalau KB alami. Terus ada kekurangannya nih Bu. Kekurangannya sistem KB kalender ini termasuk kontrasepsi yang kurang efektif. Cara ini memiliki kemungkinan gagal yang tinggi. Jadi kalau pakai KB alami ini kebanyakan gagal Bu ya. Lalu selanjutnya ada KB hormonal ya Bu ya. Ibu tahu nggak KB hormonal itu apa Bu? Nggak tahu ya. Bapak tahu nggak Pak? Ya, jadi KB hormonal itu metode kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen saja, progesteron saja maupun kombinasi keduanya. Jadi pil kombinasi merupakan jenis alat kontrasepsi yang mengandung dua hormon. Andalan pil KB dengan yang harus diminum setiap hari Bu, dengan cara kerja mencegah pengeluaran hormon dari kelenjar sehingga tidak terjadi ovulasi, menyebabkan perubahan pada endometrium, sehingga endometrium tidak siap untuk lipidasi ya Bu ya, menambah kepekatan lender cervix sehingga sulit dilalui sperma ya Bu ya. Lalu ada efek sampingnya itu Bu. Pada permulaan minum pil kadang-kadang mual, pening, atau sakit kepala. Lalu ada nyeri payudara, spotting, kelainan, seperti muncul trauma pada 3 bulan pertama dan lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya. Lalu ada kerugian pemakaiannya itu. Yang pertama itu membosankan karena harus minum setiap hari Bu. Yang kedua itu ada mual, pusing, trauma pada 3 bulan pertama, perdarahan bercak terutama pada 3 bulan pertama ya Ibu. Lalu di sini ada KB hormonal kombinasi ya Ibu. Pengertiannya itu suntik kombinasi merupakan jenis kontrasepsi yang disuntik secara IM diberikan setiap 1 bulan dan mengandung 2 hormon sangat efektif, di mana kegagalan hanya 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 perempuan. Jenisnya ada 3 yaitu Siloven sebanyak 1 cc, sedangkan Gestin F2 sebanyak 1,5 cc. Tetapi kalau Silogeston sebanyak 1 cc. Nah, efek sampingnya itu gangguan haid berupa amenor, spotting atau ada bercak darah, dan menorragia sama halnya dengan kontrasepsi hormonal lainnya, yaitu mual, sakit kepala, pusing, menggigil, keluhan seperti ini akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga. Efek samping yang berat jarang dijumpai. Kadangkala ibu mengeluh libido berkurang media. Lalu ada kerugiannya nih Bu, pemakaian suntik kombinasi nih Bu. Terjadinya perubahan pada pola haid yang tidak teratur, perdarahan, bercak atau spotting ya Bu ya.
lambatnya pemulihan kesuburan setelah pergantian pemakaian, terus ada menyebabkan kenaikan berat badan pada beberapa wanita, ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan di mana klien harus kembali setiap 30 hari untuk mendapatkan suntikan ya Bu ya. Lalu di sini ada KB hormonal minifil ya Bu ya. Minifil itu merupakan jenis kontrasepsi yang dapat dipakai sebagai kontrasepsi darurat dan cocok untuk semua ibu menyusui karena tidak menurunkan produksi ASI. Nah, di sini ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu ringan ya Bu ya, berupa mual muntah, pertambahan berat badan, perdarahan, darah tidak teratur, retensi cairan, tidak odin, nostalgia, sakit kepala berat, dan timbulnya jerawat. Lalu ini yang ada yang beratnya juga ya, dapat terjadi tromboembolsi. Yang berat ini dapat terjadi tromboembolsi, kemungkinan karena terjadi peningkatan aktivitas faktor-faktor yang membekukan atau karena mempengaruhi vaskuler secara langsung. Lalu kerugian pemakaiannya itu yang pertama itu hampir 3-60% mengalami gangguan haid atau perdarahan. Yang kedua itu peningkatan atau penurunan berat badan. Yang ketiga itu saat pertama pemakaian dapat timbul pusing dan spotting. Lalu yang keempat itu harus rutin diminum setiap hari dan pada waktu yang sama. Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Lalu yang kelima, payudara menjadi tegang, mual, pusing, dermatitis atau jerawat. Yang keenam, resiko kehamilan ektopik cukup tinggi 4 dari 100 kehamilan, tapi resiko ini lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan yang tidak menggunakan pil. Lalu yang ketiga itu ada efektivitas menjadi rendah bila digunakan bersama dengan obat tuberkulosis atau obat epilepsis. Yang kedelapan itu histerisme pertumbuhan rambut atau bulu berlebihan di daerah muka ya Bu ya, tapi sangat jarang terjadi, hanya beberapa wanita saja yang mengalami hal itu. Tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual ya Bu ya. Lalu di sini ada KB non hormonal atau kondom ya Bu ya. Nah Bapak sebelum mau ber-KB pakai apa ini Pak alat kontrasepsinya? Belum ada pemakaian apa-apa ya Pak ya. Jadi di sini tuh ada pengertian kondom ya Pak ya. Nih, kondom merupakan salah satu metode kontrasepsi barier sebagai perlindungan ganda apabila akseptor menggunakan kontrasepsi modern dalam mencegah penularan penyakit menular seksual maupun ISR dan juga sebagai alat kontrasepsi ya Bapak ya. Lalu ada efek sampingnya itu kondom dapat tertinggal dalam vagina selama beberapa waktu, menyebabkan wanita mengeluh keputihan yang banyak dan amat berbau, terjadi infeksi ringan. Lalu yang kedua itu ada iritasi lokal penis ya Bapak ya. Yang ketiga itu mengurangi kenikmatan hubungan seksual pada beberapa klien, bisa menyebabkan kesulitan mempertahankan ereksi ya Pak ya. Nah di sini ada kerugian pemakaian ini Pak. Karena sangat tipis maka kondom mudah robek bila tidak digunakan atau disimpan sesuai aturan. Yang kedua itu setelah terjadi ejakulasi, pria harus menarik alat kelaminnya dari vagina itu ya Bu ya, bila tidak dapat terjadi risiko kehamilan atau penularan penyakit menular seksual. Yang ketiga itu ada efektivitas tidak terlalu tinggi, tergantung pada pemakaian kondom yang benar. Lalu yang keempat itu ada angka kegagalan cukup tinggi, yaitu 3-15 kehamilan per 100 wanita per tahunnya. Lalu selanjutnya itu ada KB non hormonal atau MAL, metode amenorelaksasi atau MAL itu merupakan metode kontrasepsi alami yang menggunakan prinsip menyusui secara eksklusif selama 6 bulan.
penuh tanpa penambahan makanan dan minuman apapun dengan tingkat keefektifan 98%. MAL memiliki cara kerja berupa penekanan ovulasi, peningkatan hormon prolaktin atau hormon pembentukan ASI. Usai persalinan menyebabkan penurunan hormon lain seperti LH dan estrogen yang diperlukan untuk pemeliharaan siklus menstruasi hingga ovulasi. Lalu ada efek sampingnya. MAL tidak memiliki efek samping sistemik bagi ibu. Hambatan yang bisa ditemui ibu saat menggunakan metode MAL adalah kurangnya persiapan menyusui sesaat setelah melahirkan. MAL dapat berhasil jika ibu segera menyusui dalam 30 menit sampai 1 jam pasca persalinan. Selain itu, pola kombinasi berupa on-demand atau menyusui setiap saat bayi membutuhkan dan langsung dari kedua payudara ibu. Lalu di sini ada kandungan hormonal. MAL harus diperhatikan sebagai pilihan kontrasepsi yang tidak boleh dipilih apabila terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut, yaitu kesulitan pada bayi untuk menyusui pada ibu, misalnya puting susu mendatar atau masuk ke dalam ibu yang bekerja atau memiliki aktivitas lain yang menyebabkan ibu tidak dapat menyusui bayi secara langsung selama 10-12 kali dalam sehari ibu ya. Terus selanjutnya itu ada infeksi pada payudara ibu. Lalu selanjutnya ada ibu positif terinfeksi HIV. Lalu keterbatasan MAL itu perlu persiapan sejak keperawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. Lalu ada efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan. Selanjutnya ada tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis B atau HBV dan HIV atau AIDS. Lalu selanjutnya itu ada AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Nah, ibu di sini udah tahu belum caranya gimana? Nah, jadi alat kontrasepsi bawah kulit itu alat kontrasepsi hormonal yang disusupkan di bawah kulit, biasanya di lengan atas. Efektivitas sangat tinggi, angka kegagalan 1-3%. AKBK merupakan metode kontrasepsi efektif yang dapat memberi perlindungan 5 tahun untuk Norplan, 3 tahun untuk jeda. 3 tahun untuk Jelena. Indoplan atau Implanon terbuat dari bahan semacam karet lunak berisi hormon berjumlah 6 kapsul, panjangnya itu 3-4 cm, diameter 2,4 cm, dan setiap kapsul berisi 36 mg hormonal levonorgestrel. Cara kerjanya itu ada penyebab tidak kontrasepsi dalam tubuh, yaitu progesteron meresap melalui dinding kapsul secara berkesinambungan dan dalam dosis rendah. Lalu ada efek samping. Yang pertama itu ada amenorrea, yang kedua itu perdarahan bercak, yang ketiga itu ada nyeri pada lengan atau infeksi pada daerah insersi. Lalu yang ini ada kerugian pemakaian ya Bu ya, tidak memberikan efek protektif terhadap penyakit menular.
membutuhkan tindakan pembedahan minor atau insersi dan pencabutan akseptor tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi ini sesuai keinginan, akan tetapi harus pergi ke klinik secara kosmetik susuk. Lalu selanjutnya ada AKDR, itu alat kontrasepsi dalam rahim ya ibu ya. Kalau tadi kan AKDK ya bu ya. Lalu selanjutnya ini ada AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Artinya itu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang membentuk bermacam-macam, terdiri dari plastik, ada yang dilihat dari tembaga, terus dilihat campur perak, terus ada pula yang batangannya hanya berisi hormon progesteron. Kalau berikutnya itu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tubuh koloki, mempengaruhi terpilasi sebelum ovum mencapai kapung dari AKDR ketiga. AKDR ini bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu. Lalu ada efek samping, gangguan menstruasi selama 3-6 bulan pertama dari pemakaian. Pemakaian akan mengalami masa perdarahan yang lebih panjang dari sering atau amenorre. Lalu ada kerugian pemakaian. Yang pertama itu ada merasakan sakit atau keram selama 3-5 hari pasca perasangan. Lalu yang kedua itu dapat mempengaruhi siklus menstruasi umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan. Lalu tidak mencegah kehamilan ektopik. Terus yang keempat itu dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada beberapa wanita. Yang kelima itu ada tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual. Yang keenam itu ada rutin memeriksa posisi inang. Yang ketujuh itu prosedur medis perlu pemeriksaan pelvik, dan kebanyakan perempuan takut selama pemasangan, sedikit nyeri dan perdarahan setelah pemasangan. Klien tidak bisa melepas AKDR sendiri, bisa terjadi pada ekskulasi AKDR. Jadi itu kerugiannya dia. Lalu selanjutnya ada kontrasepsi market nih bu, ada MOW dan MOP. Jadi MOW itu merupakan salah satu kontrasepsi permanen untuk mencegah keluarnya ovum dengan cara meningkatkan atau memotong pada kedua saluran tuba falopi yang membawa sel telur ke rahim. Efektivitasnya mencapai 99% ya. Lalu efek sampingnya itu resiko trauma internal sedikit lebih tinggi. Lalu jika ada kegagalan metode maka akan resiko tinggi kehamilan ektopik. Jadi kerugian pemakaian itu peradangan dalam rongga kambur, peradangan yang senggama akut, terus ada bekas laparotomi. Lalu ada di sini ada MOP-nya ya, merupakan operasi kecil yang dilakukan untuk menghalangi keluarnya sperma dengan cara mengikat dan memotong saluran mani, sehingga sel sperma tidak keluar pada saat senggama ya. Efektivitasnya itu sama 99% ya. Terus ada efek samping, hampir tidak dan resiko trauma internal. Infeksi serius sangat rendah, tidak ada kematian yang berhubungan dengan anestesi. Kerugiannya itu sama dia, ada bekas laparotomi. Lalu apa saja yang memilih metode kontrasepsi? Ini ada yang pertama itu ada faktor pasangan, yang kedua itu faktor kesehatan. Faktor pasangan itu ada berupa umur, gaya hidup, frekuensi segama, jumlah keluarga yang diinginkan, sikap kewanitaan, dan sikap kepriaannya. Lalu ada faktor kesehatannya. Status yang pertama itu ada status kesehatan, yang kedua ada riwayat haid, yang ketiga itu ada riwayat keluarga, lalu ada pemeriksaan fisik, lalu ada pemeriksaan panggul.
jadi ini faktor pasangannya nih Bu ya. Di sini ada umur, terus ada gaya hidup, terus ada rencana keluarga, terus ada faktor kesehatannya juga. Ini ada keluarga, terus ada kesehatan, terus ada panggul. Nah, Ibu ada yang mau ditanyakan Bu tentang alat kontrasepsi apa yang mau Ibu pakai? Suntik itu ada dua ya Bu ya, ada suntik 1 bulan sama 3 bulan. Nah Ibu mau pakai yang mana Bu? Oh yang 3 bulan. Ibu mau ada rencana KB apa nih Bu? Suntik kan suntik itu ada 2 jenis ya Bu ya, ada yang 1 bulan sama yang 3 bulan. Ibu mau yang mana Bu? 1 bulan. Bapak gimana Pak? Setuju gak? Yang ibunya suntikan KB 1 bulan. Nah jadi yang KB 1 bulan itu merupakan jenis kontrasepsi yang disuntikan secara IM ya Pak ya. Suntiknya itu di bagian bokong ya Ibu. Ibu sudah pernah atau belum sebelumnya? Oh belum. Jadi ini yang pertama kali ya Bu ya. Lalu itu tuh diberikan tuh dalam 1 bulan sekali ya Bu ya. Jadi selama 1 bulan itu nanti Ibu datang ke sini lagi selama 30 hari. Nah jadi sebelumnya ada yang Ibu atau Bapak mau tanyakan terkait alat kontrasepsi yang lainnya? Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Mana sih kata-katanya? Nah, di sini ada kata-kata nih Bu dari saya. Hidup tanpa rencana itu seperti berjalan tanpa arah, di mana sebuah perencanaan akan menentukan kemana keluarga kita sampai. Maka salah satu cara agar keluarga kita tidak kehilangan arah adalah dengan perencanaan. Itu ya Bu ya. Baik Ibu, jadi Ibu tuh mau suntik KB 1 bulannya mau hari ini atau mau ada diskusi dulu sama suami? Mau diskusi dulu ya Pak ya? Baik, setelah diskusi udah berencana diulangi lagi, Ibu bisa datang ke sini lagi ya Bu ya untuk melakukan kontrasepsi apa ya Bu ya? Baik, ini sudah selesai. Terima kasih ya Bapak